سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak Prov Kalimantan Selatan beserta jajarannya, para alim ulama, para habaib, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kita diiringi dengan ucapan Alhamdulillah, merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini
kita jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Sahbirin Nur dan juga para pejabat yang lainnya di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh jamaah, para ulama, para habaib, kita melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ini bagian dari pengabdian kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kami ingin menyampaikan yang pertama, kegiatan aktivitas ibadah selama Ramadan alhamdulillah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin berjalan dengan lancar. Dimulai antara lain kegiatan salat tarawih dan witir, kegiatan berbuka puasa bersama, kegiatan qiyamul lail dan i'tikaf menunggu kedatangan Lailatul Qadar. Kemudian juga kegiatan menerima zakat fitrah dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Kita mencatatkan mendapatkan sebanyak 78.740.000 rupiah, dan itu dibagikan kepada mustahik sebanyak 1.149 orang. Mudah-mudahan ini bagian daripada kebersamaan kita dan kepedulian kita kepada fuqara dan masakin, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan lain selama Ramadan alhamdulillah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin dilaksanakan vaksin, terutama vaksin booster, kerjasama dengan Kapolda Kalimantan Selatan dengan Kemenak Kalimantan Selatan dan PWNU Kalimantan Selatan bertempat di klinik Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan mencatatkan hampir 1.000 vaksinasi, 1.000 vaksinator, 1.000 vaksin yang divaksin di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Mudah-mudahan ini juga akan membawa keberkahan bagi kesehatan kita di masyarakat Kalimantan Selatan. Para hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah kaum muslimin dan muslimat, dan juga khususnya kepada Pak Gubernur Kalimantan Selatan yang telah terus mendukung untuk kebaikan, untuk kesempurnaan, untuk perbaikan-perbaikan Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini, dan mudah-mudahan akan membawa kepada sebuah kehendak masyarakat yang terus meningkatkan kemakmuran di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini kami mengharapkan dengan hormat kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan untuk menyampaikan sambutannya dalam kesempatan kegiatan salat Idul Fitri pada hari ini. Dan untuk petugas imam dan khatib beserta muadzin pada hari ini, muadzin adalah muadzin tetap di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, terdiri daripada Ustadz Salabi, Ustadz Aditya, dan Ustadz Rahimi. Kemudian untuk imam, insya Allah dipimpin oleh beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Mulkani, dan sekaligus juga beliau selaku khatib untuk Idul Adha pada hari ini. Atas kesediaan semua pihak, kami ulangi, khatib Idul Fitri pada hari ini, dan atas perhatian semua pihak, atas bantuan semua pihak, kami sekali lagi atas nama Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur tentunya selalu terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia di hari yang membahagiakan, di suasana Idul Fitri 1443 Hijriah. Kemudian salawat dan salam tentu saja selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Ketua DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, seluruh jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang ulun cintai dan ulun banggakan. Di kesempatan yang berharga ini tentunya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ulun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini benar-benar hari yang fitri, benar-benar hari yang fitrah bagi kita kaum muslimin di seluruh Kalimantan Selatan, bahkan di Indonesia dan bahkan barangkali di tingkat dunia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sekali lagi tentu saja kalau ada hal yang kurang berkenan ataupun apa sajalah dalam rangka ulun memimpin Kalimantan Selatan, tentunya mohon ampun dan maaf kepada kita semua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat kepada baginda Rasulullah, kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan benua kita tercinta Kalimantan Selatan menjadi daerah yang aman, nyaman, indah, sejahtera, rakyatnya bahagia baik lahir maupun batin, dan selalu dalam lindungan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masya Allah. الصلاة جامعا الصلاة جامعا الصلاة عيد الفطر رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat rasu wa'tadilu yarhamni wa yarhamkumullah wa qalabi tarfis sawf ahdiru qulubakum lis salat. صلي سنة عيد الفطر ركعتين واستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام على سيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا بهذا اليوم العيد السعيد. اجعلنا من السعداء. اجعلنا من السعداء. اجعلنا من السعداء واجعلنا من أهل الخير والصلاح والفلاح واللطف والعناية والرعاية. سلمنا وسلم الجميع وسلم الأمة المحمدية صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزدوا يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه، ومن يرغب من الأيام وعرفه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah syahadatan syahidatan lana baina yadayil maula yaumiddin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taqarram wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad alladhi ursila rahmatan lil alamin wa hadiyan ila siratillahil mubin wa syari'an li hadhil ummah bi'idainil karimain Idil Fitri wal Adha linakuna minal aidin wal faizin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, fausikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullah, innallaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin, Majlis Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Hartamu tidak lebih besar daripada Allah. Ilmumu tidak lebih besar daripada Allah. Jabatanmu tidak lebih besar daripada Allah. Yang terbesar adalah Allah. Yang berkuasa adalah Allah. Yang mengatur seluruh semesta alam adalah Allah Rabbul Alamin. Kita sekarang berada di awal daripada bulan Syawal, di hari raya yang mulia, hari raya yang agung, hari raya Idul Fitri, di mana berkumandang takbir, menggema tahlil tahmid, kesemuanya adalah untuk mengagungkan Allah. Yang lebih penting adalah diri kita dan jiwa kita. Segenap kemampuan kita hanyalah untuk membesarkan Allah. Jika engkau menganggap hartamu lebih besar daripada Allah, maka hartamu akan dibinasakan oleh Allah dan engkau tidak mendapatkan apa-apa. Hartamu habis dan Allah pun tidak engkau dapatkan. Jika engkau beranggapan jabatanmu lebih besar daripada Allah, maka suatu saat jabatanmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau tidak mendapatkan apa-apa. Jabatanmu tidak kau dapatkan dan Allah pun tidak kau dapatkan. Jika suatu saat kita menyangka ilmumu lebih besar daripada Allah, akan Allah ambil ilmu tersebut dan engkau tidak mendapatkan apa-apa. Ilmumu tidak ada dan Allah pun tidak engkau dapatkan. Ma'asyiral muslimin, Allah maha besar. Barang siapa yang membela Allah, barang siapa yang menjadikan hidup dan matinya untuk Allah, Allah akan berikan segalanya untuknya. Jika dia perlu jabatan akan diberi sama Allah. Jika dia perlu harta akan diberi sama Allah. Jika dia perlu ilmu akan diberi sama Allah. Asalkan kesemuanya digunakan untuk Allah. Jika engkau ingin kemakmuran, minta sama Allah. Jika engkau ingin kesejahteraan, minta sama Allah. Karena Allah yang maha besar, tiada Tuhan selain Allah. Allah yang mengatur segala-galanya. Allah yang mengatur semesta alam ini. Hidup dan mati kita di tangan Allah. Dan kesemuanya itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
melalui junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang fitrah ini, di hari yang fitri ini, hari yang suci, hari kembalinya kita kepada asal muasal diri kita, yaitu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuknya. Apa fitrah tersebut? Yaitu mengenal Allah, berbakti kepada Allah, memberikan semua yang kita punya untuk Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa memakai pakaian baru. Berapa banyak kaum muslimin dan kaum muslimat yang di hari ini tidak bisa membeli pakaian baru. Kita masih mempunyai makanan. Berapa banyak di belahan dunia yang lain di mana mereka tidak mendapatkan makanan. Kita merasa ketentraman, aman. Berapa banyak saudara-saudara kita yang pada hari raya ini dia tidak merasa tentram dan tidak merasa aman. Ini anugerah Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut dan wajib untuk kita syukuri dengan cara mempergunakannya maksimal untuk Allah. Dan barang siapa yang mempergunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk Allah, Allah berjanji akan membalas dengan lipatan-lipatan ganda pahala, baik di dunia maupun di barzah dan akhirat. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Jika kita semua sekarang meminta kepada Allah, menengadahkan kepala kita kepada Allah, kemudian merentangkan tangan kita, kemudian kita meminta dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semua permintaan kita, tidak berkurang dari kekayaan Allah, tidak berkurang dari kekuasaan Allah. Kaum muslimin, Majelis Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya ada 4 di dalam Al-Quran. Pertama, hari raya membasmi kemusyrikan, yaitu hari rayanya Nabi Allah Ibrahim. Tatkala kaumnya datang dan mengajak dia untuk bersenang-senang di hari raya mereka dan menyembah berhala, Nabi Ibrahim mengatakan dalam surat As-Saffat ayat 88-89, "Fanadhara nazratan fin nujum, faqala inni saqim." Kemudian dia melihat kepada bintang, kemudian dia mengatakan aku sakit. Dia menghindari diajak bersenang-senang, berpesta pora di hari raya mereka yang di dalamnya ada penyembahan kepada berhala-berhala. Kemudian setelah itu, tatkala mereka usai dari menyembah berhala-berhala mereka, Nabi Ibrahim mengambil kapaknya, kemudian menghancurkan berhala-berhala mereka. Hari itulah hari rayanya Nabi Ibrahim, hari di mana beliau berhasil menegakkan kalimat Allah, memberikan isyarat kepada raja yang zalim bahwasanya yang berkuasa adalah Allah. Hari raya yang kedua adalah hari rayanya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa berkata, qala mau'idukum yaumuz zinah wa an yuhsyaran nasa duha. Surat Thaha ayat 59. Fir'aun mengatakan, kalau engkau ingin berhadapan dengan ahli-ahli sihirku, maka waktunya adalah waktu hari raya, di mana dikumpulkan manusia-manusia untuk berkumpul dan untuk beradu kesaktian yang kemudian dimenangkan oleh Nabi Musa. Hari itu adalah hari rayanya Nabi Musa, di mana Nabi Musa memenangkan agama Allah di atas kepercayaan-kepercayaan yang sesat. Hari raya yang ketiga adalah hari rayanya Nabi Isa alaihissalam. Dalam surat Al-Maidah ayat 114, Allah berfirman, qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Berkata Isa ibnu Maryam, ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkan kepada kami makanan dari atas langit supaya menjadi hari raya bagi pendahulu kami dan orang-orang yang akhir daripada kami,
dan sebagai tanda kebesaran daripada Engkau. Nabi Isa berhasil memperlihatkan kepada umatnya begitu besarnya Allah, begitu berkuasanya Allah tatkala menurunkan makanan dari atas langit di depan mata mereka. Hari raya yang keempat adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari raya di mana kita telah menang tatkala berperang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan bulan dan mengagungkan membesarkan Allah atas petunjuk Allah kepada kalian, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas saja tatkala Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau sebagai khalifah di saat itu, datang tamu ke rumah beliau di hari raya dan mendapatkan suguhan makanan-makanan yang biasa-biasa, bukan makanan yang enak, bukan makanan yang mewah. Kemudian tamu mengatakan, ya Amirul Mukminin, bukankah sepantasnya engkau membeli makanan yang lebih enak di hari raya sebagai tanda kegembiraan dengan hari raya? Apa jawab beliau? Al-yawm id liman gubila shaumuh. Hari ini adalah hari raya bagi orang yang puasanya diterima oleh Allah. Wa syukira sa'yuh, usahanya diberi pahala oleh Allah. Wa ghufira dzambuh, dosanya diampuni oleh Allah. Hari ini bagi kita adalah hari raya, besok bagi kita adalah hari raya. Setiap hari yang kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hari raya. Disebutkan oleh seorang ulama, laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya bagi orang yang memakai pakaian baru. Hari raya bagi orang yang taatnya bertambah kepada Allah. Laisal id liman tajammala bis-saubi wal markub wa innamal id liman ghufirat anhu dzunub. Hari raya bukan bagi orang yang bermegah-megah dengan pakaian dan kendaraan yang mewah. Hari raya bagi orang yang diampuni dosanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan dalam kitab beliau, tatkala kita mendengar pengumuman hari raya, hendaklah kita ingat pengumuman Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Tatkala kita tidur di malam hari raya, hendaklah kita ingat bahwasanya nanti kita akan tidur lama menunggu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melihat kaum muslimin dan kaum muslimat keluar dari rumah mereka menuju masjid dan musala, ingatlah dengan mereka yang bermacam-macam. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang naik mobil dan lain sebagainya. Ingatlah bahwasanya nanti hari kiamat tatkala kita dibangkitkan di padang mahsyar dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang berjalan dengan tegap, ada yang merangkak, bahkan ada yang tidak bisa berjalan, bahkan ada yang mukanya naudzubillah seperti rupa binatang, naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 85-86, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Di hari kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Allah dengan berbondong-bondong, tapi di hari itu juga kami menggiring orang-orang yang pendosa dan celaka ke neraka jahanam dengan berbondong-bondong pula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menyaksikan kaum muslimin berkumpul, berbaris
menuju kepada salat, melaksanakan salat, ingatlah bahwasanya kita nanti akan dihadapkan di hadapan Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Agung. Dalam surat Ar-Rum ayat 14, yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Di hari terjadi hari kiamat, maka seluruh manusia berkelompok-kelompok. Kemudian di dalam Asy-Syura ayat 7, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan berada dalam surga, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalamnya. Tapi satu golongan lagi masuk ke dalam neraka, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Majlis Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ghadatul fitri," apabila telah tiba saatnya hari raya Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala menyebarkan malaikat-malaikat di semua negeri-negeri. Mereka turun ke muka bumi dan mereka berdiri di depan gang-gang dan kampung-kampung. Mereka berseru-seru dengan suara yang didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Mereka mengatakan, "Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kalian dari rumah kalian menuju Tuhan yang sangat pemurah, yang memberikan ganjaran pahala yang besar dan mengampuni dosa yang agung." Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya di mana kita difardukan untuk melaksanakan zakat fitrah. Gunanya apa? Supaya al-fuqara wal masakin dari golongan kita tidak meminta-minta di hari raya Idul Fitri. Tatkala kita menyaksikan di hari raya Idul Fitri masih ada yang meminta-minta, masih ada yang menadahkan tangan, masih ada berkeliaran, ketahuilah itu tanggung jawab kita bersama, terutama pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan untuk memperhatikan yang demikian itu. Paling tidak di hari raya mereka tidak meminta-minta. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Aghnuhum an tawafi hadzal yaum." Kayakanlah orang fakir dan miskin dari berkeliling meminta-minta, khususnya hari ini di hari raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Darqutni, farrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memfardukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah tuhratan lis-shaim, untuk menyucikan bagi orang yang berpuasa dari omongan yang salah, dari perilaku yang tidak benar di waktu berpuasa. Kemudian tu'matan lil masakin, untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang miskin. Barang siapa yang melaksanakannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Barang siapa yang melaksanakannya setelah sholat, maka itu adalah menjadi sedekah daripada sedekah-sedekah. Ma'asyiral muslimin, Majlis Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita sekarang disibukkan, kita sekarang dibingungkan dengan kekuasaan dan kehebatan musuh-musuh Allah. Ekonomi kita dikuasai mereka, media sosial kita dikuasai mereka, warnanya adalah warna mereka. Yang ada dalam media kita kemaksiatan yang begitu banyak, budaya yang menyimpang, dan semua aspek-aspek kehidupan hampir semuanya telah dikuasai oleh orang non-Islam. Kadang-kadang kita merasa bingung, kadang-kadang kita merasa kecil hati. Ketahuilah, pasti mereka akan kalah entah kapan. Tapi nilai perjuangan kita apa? Apa yang kita lakukan untuk menghadapi orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Allah,
terutama di bumi kita, di negeri kita, di kampung kita, dengan tayangan-tayangannya, dengan televisinya, dengan internetnya, dengan berbagai macam hal-hal yang negatif yang merasuki generasi muda, bahkan generasi tua kita. Ketahuilah bahwasanya kezaliman mereka dan kesesatan mereka tiada lain hanya bagaikan rumah laba-laba yang begitu disapu akan hancur habis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 21, masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Seperumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pemimpinnya, selain Allah sebagai tujuannya, selain Allah sebagai cita-citanya, dengan bermacam-macam bentuk. Orang-orang yang demikian perumpamaannya hanyalah seumpama laba-laba yang telah membuat rumah, dan sesungguhnya paling lemahnya rumah adalah rumah laba-laba, andaikan mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 26, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasrah summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, mereka membelanjakan harta-harta mereka untuk mencegah orang dari jalan Allah. Kaum muslimin, jika Anda membelanjakan harta untuk mencegah orang pergi ke masjid, Anda salah. Jika Anda membelanjakan harta untuk menghalangi orang pergi ke majelis taklim, Anda salah. Jika Anda membelanjakan harta untuk mencegah orang masuk ke madrasah, Anda salah. Dan dikhawatirkan akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir membelanjakan hartanya untuk mencegah manusia dari jalan Allah, maka mereka terus membelanjakan hartanya, tapi akan menjadi kerugian atas mereka. Kemudian mereka akan kalah, dan orang-orang yang kafir kelak ke neraka jahanam akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu risau, kita harus tetap optimis. Segala gerakan kita kecil apalagi besar tidaklah kecil di hadapan Allah. Jika Anda berhasil membujuk satu manusia yang dari maksiat kemudian kembali ke jalan Allah, itu bukan kecil, itu sesuatu yang agung, itu sesuatu yang besar, itu sesuatu yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terserah Anda sebagai pejabat atau rakyat, orang kaya atau miskin, aristokrat atau rendahan, tidak menjadi masalah. Semua yang kita lakukan tatkala kita bertujuan untuk Allah, sekecil apapun, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang kita tidak melihat pengaruh positifnya, kita tidak melihat kehebatannya, kemasyhurannya atau viralnya, tapi semua yang kita lakukan, baik dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan jabatan, dengan apa saja yang kita punya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu dinilai besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Allah melanjutkan, liyamizallahul khabisa minat thayyib, agar Allah Subhanahu wa taala nanti memisahkan antara yang jelek dengan yang baik. Wa yaj'alul khabisa ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan yang jelek dikumpulkan dengan yang jelek, kemudian dijadikan di neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Qul lil ladzina kafaru, katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kafir. Maka sekarang pun kita mengatakan, wahai orang-orang yang memerangi Islam,
memerangi kaum muslimin dimanapun berada, di belahan bumi manapun. In yantahu yughfar lahum. Kalau mereka berhenti, maka Allah akan mengampuni mereka. Wa in ya'udu, kalau mereka terus ngotot untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin dengan bentuk apapun, faqad madat sunnatul awwalin, maka pasti akan terjadi kebiasaan yang terjadi kepada umat-umat yang durhaka sebelumnya. Bagaimana keadaan kaum Nabi Lut? Hancur. Bagaimana keadaan kaum Nabi Ibrahim? Hancur. Bagaimana Bani Israel? Hancur. Siapapun mereka yang mencoba untuk menghalangi jalan Allah pasti hancur. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Majelis Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, tatkala mereka berusaha untuk mendidik anak-anak mereka menjadi orang-orang yang kelak akan memerangi kita, kita mempunyai kewajiban untuk mendidik generasi muda kita, anak-anak kita, untuk menjadi penolong-penolong Allah, pembela-pembela agama Allah. Buka sebanyak-banyaknya majlis taklim, buka sebanyak-banyaknya pondok pesantren, buka sebanyak-banyaknya madrasah, karena Indonesia merdeka hasil perjuangan mereka, perjuangan para ulama, perjuangan para kiai, perjuangan para santri. Kita berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh jajaran Indonesia, tatkala mereka memperingati Hari Santri, tatkala mereka memberi peluang kepada para santri-santri untuk masuk ke parlemen-parlemen. Hal ini adalah tanda yang baik bagi kita semua. Oleh karena itu, kita bantu, kita galakkan, kita siapkan generasi yang akan datang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kefakiran ilmu adalah sesuatu yang jahat. Kefakiran ilmu adalah sesuatu musuh besar kita. Musuh besar kita bukan hanya orang-orang yang ingin menembak dengan peluru mereka, bukan hanya orang-orang yang memerangi dengan ekonomi mereka, tapi musuh besar kita diantaranya adalah kebodohan kita. Tatkala kita tidak mengerti agama kita, tatkala tidak memahami fikih kita, tatkala kita tidak menyerap hadis-hadis Nabi kita, tatkala kita tidak mentelaah Quran dan tafsir kita. Ma'asyiral muslimin, Majelis Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tatkala kita berkumpul, yang jumlahnya saya tidak tahu persis, mungkin 10.000, mungkin 20.000, kita bersama-sama menengadahkan kepala ke langit, merentangkan tangan kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah umat Nabi Muhammad, belalah umat Nabi Muhammad, alimkanlah umat Nabi Muhammad, berilah petunjuk kepada pejabat-pejabat kami ya Allah, agar menjadi pejabat-pejabat yang salihin, yang adil kepada rakyatnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kabulkan hajat-hajat kami. Tatkala kami mengangkat tangan berdoa kepada Engkau di tempat ini, kami mengharapkan kabul darimu ya Allah. Jika di tempat ini tidak dapat kabul, di mana kami akan mendapatkannya ya Allah? Di tempat di mana berkumpul kaum muslimin dengan hati yang penuh pengharapan, meminta agar Indonesia menjadi berkah, agar Indonesia menjadi agung, agar Indonesia menjadi bijak, agar Indonesia menjadi makmur, terutama negeri kita, kampung kita, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah hindarkan bencana, Allah hindarkan bala, dan Allah berikan keberkahan-keberkahan dalam rezeki kita, umur kita, ilmu kita, harta kita ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin, ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربه. أما بعد معاشر المسلمين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم عظمه الله وشرفه فكبروا الله تعالى فيه وعظموه وشرفوه واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم أصلحنا وأنس من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة المشركين المبتدئين والطاغين المعتدين الظالمين ومن أراد بالمسلمين سوءا يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخلف تدبيرهم وبدل أولهم بآخرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر وفل حدهم وقلل عددهم وقصر أعمارهم يا جبار يا قهار يا غوثاء انتصر لنا انتصارك لأحبابك لأعدائك ومزقهم كل ممزق أزقته أعداء انتصار أنبياء وأولياء رسلك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يزدكم الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.